warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rifia Syaban dengan NIM 2025-32100 dari Fakultas Telematika Energi, Program Studi S1 Sistem Informasi, Institut Teknologi PLN. Dan saya merupakan salah satu mahasiswi Sistem Informasi kelas C. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang peran kepemimpinan yang saya ambil studi kasusnya adalah Najwa Shihab. Presentasi yang akan saya bawakan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, pengenalan tokoh, tingkatan manajemen, keterampilan tokoh, peran manajerial, keberhasilan tokoh, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberitahu alasan saya mengapa mengambil studi kasus Najwa Shihab sebagai analisis saya dalam peran kepemimpinan, yaitu karena Najwa Shihab merupakan salah satu public figure terkenal yang cerdas dan mampu berpikir kritis dan mampu berkomunikasi dengan baik serta tegas dalam menyampaikan berbagai macam pendapat. Baik, kita akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengenalan tokoh. Najwa Shihab merupakan salah satu jurnalis atau wartawan terkenal di seluruh penjuru Indonesia yang merupakan kelahiran dari tanah Makassar pada tahun 1997. Najwa Shihab adalah seorang jurnalis dan pembawa acara di acara TV Mata Najwa. Beliau juga merupakan salah satu pendirinya Narasi dan penggerak literasi di Indonesia. Beliau merupakan seseorang yang mendukung pendapat-pendapat atau suara-suara rakyat yang ia sampaikan dalam berbagai macam saluran TV atau publik-publik lainnya. Ia juga seorang figur yang menginspirasi banyak sekali anak muda serta mendukung generasi penerus bangsa dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu adalah tingkatan manajemen. Berdasarkan hasil penelusuran saya, Najwa Shihab merupakan tokoh yang berada di tingkatan top manajemen. Dan berikut beberapa alasan mengapa Najwa Shihab berada di top manajemen. Beberapa alasan diantaranya mengapa Najwa Shihab berada di top manajemen, yaitu karena beliau mempunyai visi dan misi yang menginspirasi banyak orang serta tujuannya yang sangat jelas. Beliau juga merupakan pendiri sekaligus jalannya organisasi yang ada di Mata Najwa yang saat ini dikenal atau diketahui banyak orang untuk menginspirasi mereka dan menyampaikan berbagai macam pendapat dalam dunia politik, pendidikan, ataupun lainnya. Ia adalah seseorang yang tegas dan mampu dalam menyampaikan berbagai macam pendapat seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dalam dunia politik, media, ataupun pendidikan. Banyak hal lainnya yang dia bisa sampaikan pendapatnya dengan jelas sehingga didengar oleh para pemimpin atau pemerintah. Sampai seringkali saya lihat di beberapa salurannya, yaitu banyak yang tersindir atau merasa bahwa pendapat beliau adalah sangat benar dalam beberapa hal. Itu sebabnya banyak orang yang memiliki ketertarikan dalam menonton beliau lewat media, salah satunya dari Mata Najwa. Banyak yang mendukung juga organisasi berikut, karena yaitu dia adalah seseorang yang mampu menyuarakan suara-suara rakyat serta penggerak organisasi dengan baik. Masuk dalam ke pembahasan ketiga, yaitu keterampilan tokoh. Keterampilan tokoh, seperti yang sudah diketahui ya, Najwa Shihab merupakan penggerak media yang sangat tegas tanpa campur tangan orang lain. Ia juga mempunyai sangat banyak relasi dimulai dari Indonesia hingga mancanegara, sehingga membuatnya semakin terkenal atau dikenal banyak orang karena visi dan misi atau organisasi yang dia buat.
Dalam berbagai media salurannya, ia seringkali membawa isu-isu terkait kepemerintahan seperti isu-isu korupsi, isu-isu pendidikan atau yang sedang hangat diperbincangkan di media. Ia bawakan itu untuk menyampaikan pendapatnya atau pendapat orang lain dalam kasus tersebut. Dengan kemampuan jurnalistiknya, beliau sangat amat baik dalam menjalankan organisasi yang dia bangun sehingga dikenal atau banyak yang mendukung organisasi tersebut seperti Mata Najwa yang saat ini masih seringkali menjadi tontonan banyak orang dalam pendapat, dalam menyampaikan berbagai macam pendapat serta mewakili banyak pemikiran orang-orang di luar sana yang tidak terwakili gitu. Jadi dia mewakili pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang masih berkutat gitu. Jadi dia sampaikan dengan tegas tanpa campur tangan orang lain. Dia juga bukan hanya menyampaikan pendapat, tapi dia juga mendengar para pendapat orang-orang gitu. Masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu peran manajerial. Najwa Shihab merupakan seseorang yang mempunyai banyak peran dalam hidupnya gitu, yang menjadi teladan banyak orang dalam memberikan motivasi serta menyampaikan berbagai pendapat, isu atau pendapat yang tidak terdengar oleh pemerintah gitu. Jadi dia menyampaikan pendapat tersebut. Ia banyak mengangkat kasus-kasus korupsi, pemilu atau yang sedang hangat lainnya gitu, yang ia bahas melalui media-media terkait. Beliau juga seperti yang saya paparkan mempunyai visi dan misi yang sangat jelas dan menginspirasi banyak orang, tegas dalam menyampaikan pendapatnya yang ia cantumkan dalam misinya yang ada di karya-karyanya. Dari visinya Najwa Shihab saja kita bisa tahu ya, yang isinya yaitu menjadi platform bagi suara-suara yang tidak terdengar. Itu sebabnya banyak yang mendukung Najwa Shihab sebagai penyampai pendapat, penyampai informasi yang tegas kepada kepemimpinannya. Masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu keberhasilan tokoh. Najwa Shihab merupakan salah satu lulusan Universitas Indonesia jurusan hukum yang berpengalaman sebagai jurnalis. Ia juga memperoleh banyak sekali keberhasilan yang salah satunya yaitu Panasonic Global Awards pada tahun 2016. Dengan banyaknya keberhasilan yang telah ia capai, telah diakui oleh dunia atau globalisasi sebagai salah satu jurnalis yang sangat terkenal dan menginspirasi banyak orang. Ia juga seringkali menghadiri forum-forum internasional untuk menyampaikan pendapatnya melalui forum tersebut, sehingga ia dikenal oleh banyak orang, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di luar negeri juga. Ia dikenal sebagai jurnalis yang sangat tegas dalam menyampaikan informasinya, menyampaikan pendapatnya. Masuk ke dalam materi terakhir, yaitu kesimpulan. Dari hasil presentasi yang saya bawakan, banyak kesimpulan yang bisa diambil dari peranan Najwa Shihab sebagai kepemimpinan. Najwa Shihab dikenal sebagai sosok pemimpin tingkat atas yang mampu berpikir konseptual atau kritisnya dalam berbagai hal, dalam banyak hal yang dia bahas di dalam media-media maupun di luar media, sehingga banyak orang yang terinspirasi, merasa terwakili pemikirannya melalui beliau. Ia juga berhasil mendirikan media independen, yaitu Mata Najwa, yang merupakan media-media yang mengangkat banyak isu tentang kepemerintahan, salah satunya itu yang sering kita ketahui yaitu korupsi, pemilu, atau bahkan isu tentang pendidikan di negara kita ini. Sehingga menjadi panutan
bagi anak-anak muda atau generasi muda saat ini. Termasuk saya juga sangat sering kali terinspirasi oleh beliau karena pendapat-pendapatnya yang sangat cerdas, sangat tegas dalam menyampaikan pendapat-pendapat yang seringkali berada di benak kita tapi tidak bisa kita sampaikan. Dengan ketekunan dan integritasnya, membuatnya mampu menjalani perannya sebagai jurnalis atau pembawa narasi dengan efektif. Ya, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan melalui presentasi saya dan hasil analisis saya dalam studi kasus yaitu Najwa Shihab, peran kepemimpinan yang sangat menginspirasi banyak orang. Demikian saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf jika ada suatu kekurangan dalam menyampaikan pesan atau dalam menyampaikan presentasi yang saya sudah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dodi, Eskom Mkom, sebagai dosen yang sangat baik dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.